Halo Sobat Kimia, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa heran, kenapa ya tangan yang berminyak itu susah banget dibersihin kalau cuma pakai air biasa, dan membersihkannya butuh pakai sabun? Jadi, kenapa ya sabun kok bisa menghilangkan minyak? Kalau kita cuci tangan pakai air saja, minyak akan tetap menempel. Hal ini terjadi karena dalam kimia terdapat konsep polar dan non-polar. Air itu bersifat polar. Air atau H2O bersifat polar karena ada perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dan hidrogen. Oksigen lebih kuat menarik elektron sehingga terjadi pemisahan muatan. Sedangkan minyak itu non-polar. Minyak tersusun dari rantai panjang atom karbon dan hidrogen. Perbedaan keelektronegatifan antara C dan H itu kecil, jadi elektron terbagi merata. Akibatnya, tidak ada pemisahan muatan. Oleh karena itu, minyak disebut non-polar. Dalam kimia, terdapat prinsip penting, yaitu light dissolve light, yang artinya zat polar hanya bisa melarutkan zat polar, dan non-polar hanya melarutkan non-polar. Jadi, air nggak bisa melarutkan minyak. Nah, disinilah sabun berperan. Sabun mempunyai sifat molekul yang disebut amfifilik. Artinya, dalam satu molekul sabun ada dua bagian, terdapat kepala dan ekornya. Bagian pertama adalah kepalanya, yang bernama hidrofilik. Hidro adalah air, dan filik artinya suka, yang berarti bagian ini bersifat polar dan mudah berinteraksi dengan air. Bagian kedua adalah ekornya, yang bernama hidrofobik. Fobik artinya takut, yang berarti bagian ini sifatnya non-polar, yang justru tertarik pada minyak. Karena sifat amfifilik ini, sabun bekerja melalui dua mekanisme penting, yaitu emulsifikasi dan pembentukan misal. Emulsifikasi adalah proses memecah minyak menjadi butiran kecil agar bisa bercampur dengan air. Saat mencuci, ekor hidrofobik sabun akan menempel pada minyak, sedangkan kepala hidrofilik tetap berinteraksi dengan air. Kemudian, molekul sabun akan mengelilingi butiran minyak, sehingga terbentuk suatu struktur, yaitu misal. Misal itu seperti bola kecil. Di bagian dalamnya ada minyak, dan bagian luarnya berinteraksi dengan air. Akibatnya, minyak yang tadinya nggak bisa larut jadi bisa terbawa air saat dibilas. Selain itu, sabun juga berkaitan dengan konsep asam basa. Sabun dibuat melalui reaksi yang disebut saponifikasi. Kata saponifikasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu kata sapo yang artinya sabun, ditambah dengan akhiran ifikasi yang artinya proses pembentukan. Jadi, secara sederhana, saponifikasi adalah proses pembentukan sabun. Nah, reaksi yang terjadi adalah lemak atau minyak ditambah dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang menghasilkan sabun dan gliserol. Hasil sabun ini berupa garam asam lemak yang bersifat basa lemah. Kenapa sabun tidak bersifat asam? Karena kalau sabun dalam kondisi asam, garam asam lemak bisa berubah kembali menjadi asam lemak bebas yang tidak larut dalam air. Akibatnya, misal sulit terbentuk, minyak tidak terangkat dengan baik, sabun jadi kurang efektif. Oleh karena itu, sabun umumnya dibuat dalam kondisi basa lemah agar tetap efektif membersihkan tetapi tidak terlalu keras di kulit. Dari hal sederhana seperti sabun, kita bisa belajar banyak konsep kimia, mulai dari polaritas sampai reaksi kimianya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.